Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan saya Gusminto Adi Prayitno, SPSI, peserta PPG Guru Tertentu tahun 2025 dari LPTK Universitas 11 Maret bidang studi bimbingan konseling dengan nomor induk mahasiswa X95250800764. Saat ini saya bertugas sebagai pendidik di SMA Islam Insan Cendekia Baitul Izzah yang beralamat di Jalan Yulis nomor 195, Keramat, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ini adalah kartu identitas saya dan video ini merupakan dokumentasi layanan bimbingan individual. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Putra. Iya Pak. Sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Pelajaran apa hari ini tadi? Tadi matematika Pak. Matematika. Ya. Sebelum matematika pelajaran apa? Tadi PAI Pak. PAI ya? Oke. Sudah sarapan belum? Sampun Pak. Apa lah? Dibekali ibu ayam Pak. Dibekali ayam. Sayurnya apa? Buatan sayur. Tadi berangkat lewat daerah mana? Biasanya Putra lewat mana? Biasanya saya lewat Pak. Mana tuh? TPW Pak. TPW itu? Taman Pandawilis. Oh sini, daerah utara sini. Ya. Kalau pulangnya lewat mana biasanya? Sama Pak. Lewat sana juga. Iya. Sering macet nggak daerah TPW itu? Buatan Pak. Jarang ya. Bagor ya? Sukomoro Pak. Oh Sukomoro. Ya. Desanya apa? Putren, Bulu Putren. Desa Putren, Bulu Putren. Oke. Berarti dari sini, sekolah sini ada yang rumahnya sana? Ada Pak. Ada yang satu desa sama saya. Siapa namanya? Adik kelas Faris. Faris yang sekarang Ya. kelas 10 itu ya? Iya Pak. Beda desa. Sama Pak, satu desa. Dusunnya sama nggak? Sama. Oh sama. Berangkat dari rumah jam berapa? Tadi jam 6.20 Pak. 6.20 ya. Ini sudah tepat waktu tuh ya? Ya. Karena kemarin kelas 10 beberapa itu terlambat. Iya Pak. Berarti lewatnya jalan raya terus ya? Tidak ada jalan terobosan atau mungkin patas itu kalau ke sana? Nggak ada kayaknya Pak. Ada. Sekitar berapa menit Putra? Kalau lewatnya TPW itu ya, dari mana? Rumah ke sekolah? Biasanya itu sekitar 10 sampai 15 menit Pak. Oh lama. Lewat beberapa lampu merah ya? Iya. Ya. Kalau punya adik kan? Punya Pak. Ya adiknya di mana? Adiknya sekolahnya di Pak, dekat Pasar Berambang Pak. Saya lupa namanya. Dekat Pasar Brambang. Oke. Tapi dekat rumah ya? Banyak Lumayan lah Pak. diantar orang tua kalau Ya. adiknya berangkat. Baik. Kalau dibanding dengan sekolah gedung lama sama gedung baru, cepat mana? Yang sebelah barat sini. Sama aja kayaknya Pak. Sama aja ya? Iya. Oke. Berarti enggak jauh beda. Iya. Ada ini apa? Pengalaman manis apa di kelas 11 baru ini? Di gedung baru terutama. Gedung baru. Apa ya? Ya sama Baru aja. 1 bulan ini Ya Pak. Bulan Juli. Belum ada kayaknya Pak. Belum ada. Kalau yang di tempat lama, sekolah lama punya pengalaman unik apa? Selama 1 tahun di sana, yang tahun kemarin. Jajannya bebas Pak, kan ada BM di sana Pak. Ada PM ya? Iya. Kalau di sini belum ada. Belum ada. Tapi tenang nanti, insya Allah ada beberapa kebijakan baru. Kalau disetujui ya nanti ada kooperasi siswa ya. Jadi Ya, nanti Pak. nggak usah khawatir. Yang penting dimanapun tempatnya sama aja ya. Ya, Di sini kan kelihatan apa baru semua ya, catnya atau apa. Ya Pak. Tapi nggak ada kendala ketika menyeberang jalan. Betul. Kan ini menghadapnya ke selatan, Ya. sedangkan di sana menghadap ke utara. Ketika pulang nyebrang itu atau mungkin pas masuk ada kendala enggak? Betul Pak, kan ada satpamnya Pak yang ngurusi Yang jalan. ngurusi ya. Oke. Kalau pulang tepat waktu? Betul, biasa molor Pak. Kenapa malah? Biasa main Pak sama teman. Main sama teman sini atau teman luar? Teman sini. Di mana biasanya? Biasa di rumahnya Pak, main-main game, mabar. Oh main game apa gamenya? Mobile Legend Pak, biasa. Mobile Legend. Sama bal-balan FC.
online semua berarti ya? Ya, Oh ya. Berarti punya komunitas punya Pak. dari sekolah sini atau luar komunitasnya? Dua-duanya punya Pak. Dua punya. Yang paling sering apa ya berkumpul tuh mana? Komunitas mana? Sini Pak. Satu kelas Iya. anggota apa? Anggotanya itu. Saya satu kelas Pak, laki-laki sih. Perempuan nggak ada. Mboten Yang dekat. kelas 12 ada nggak? Kelas 12 jarang Pak, tapi ada tapi jarang. Ada tapi jarang ya. Iya. Oke. Tapi yang jelas bisa bagi waktu ya antara kapan bermain, kapan istilahnya di sekolah, kapan mengerjakan PR, ada pembagiannya sendiri ya. Iya Pak. Datanya jelas gitu loh. Iya Pak. Biar nanti istilahnya ini kan sudah kelas 11, biar putra tidak istilahnya tidak terlalu ngebut ketika mengejar materi yang lainnya. Karena Iya. waktunya kan banyak di sini. Iya Pak. Termasuk muatan lokal juga ada gitu ya. Baik Putra, ini sebelumnya Pak Adi ucapkan terima kasih sudah memenuhi undangan ke ruang 3 ini. Iya, Pak. Ruangannya juga baru, nanti insya Allah dekat sama kelas 11 paling selatan ya, paling selatan di sini. Jadi ini tujuan atau maksud Pak Adi mengundang Putra untuk ya ngobrol-ngobrol ya, Oke. sharing terkait beberapa hal. Tapi yang utama itu beberapa pekan lalu atau minggu lalu kan sekolah mengadakan razia. Iya Pak. Kebetulan kan HP-nya Putra karena tidak dikumpulkan akhirnya sempat disimpan di sekolah ya. Iya Pak. Nah, selama 3 hari sesuai dengan SOP atau prosedur yang dulu sempat kita sosialisasikan ke orang tua. Ketika HP itu sudah disita atau mungkin disimpan di sekolah itu, maka kita berhak untuk membuka atau mungkin membantu orang tua. Barangkali di rumah kan orang tua ada yang minta tolong, ini anak saya nggak mau dibuka HP-nya atau mungkin di password. Jadi kita sebagai mediator atau pembantu orang tua. Nah, ketika itu wali kelas dan saya membuka beberapa istilahnya sampel yang ada di HP-nya Putra. Itu menemukan semacam histori riwayat, kalau saya tidak salah menyebut itu semacam kayak judi online ya. Itu benar apa tidak? Iya benar Pak. Benar ya. Iya. Berarti ini dari HP tadi memang Putra sendiri yang mengoperasikan untuk HP-nya tadi ya, untuk bermain atau mungkin mengoperasikan judi online. Iya. Ya, oke. Putra ini enggak apa-apa ya, nanti istilahnya kita sambil ngobrol-ngobrol, semoga nanti ya bisa membantu Putra untuk lebih semangat lagi belajar, karena beberapa ini kita lihat di kelas tuh kurang fokus Putra ya. Jadi enggak tahu mikir apa, makanya ini sekalian kita panggil untuk memberikan istilahnya apa ya? Ya barangkali kita bisa membantu. Ya. Oke, Putra bisa istilahnya dijelaskan sejak kapan Putra mengoperasikan itu judi itu? Saya awal main itu kelas 8 SMP itu Pak, sekitar tahun 2022 lah. Itu awalnya saya lihat teman desa lah. Ya. Saya lihat dia main terus menang, terus dapat uangnya kayak mudah gitu tuh Pak. Lalu saya tanya, itu kamu main game apa kok bisa gampang banget dapat uangnya? Ya. Terus sama teman saya dibilang, ini main aja, apa namanya judi. Terus saya dikasih modal awal, terus diajari, terus awalnya itu dikasih menang Pak. Makanya saya ketagihan, terus saya coba-coba terus sampai kelas 1 SMA ini Pak. Oh, berarti mulainya sudah SMP gitu ya? Iya Pak. SMP dulu di mana? Di keluar kota Nganjuk Pak. Ular Kota Nganjuk ya. Terus SMP-nya pindah ke Ya, sini ya. ke Nganjuk. Kalau Pak Adi boleh tanya, Putra sejak kelas berapa itu di SMP? Coba-coba itu. Kelas 8 Pak, kalau nggak salah. 8 kemarin kelas 10 ya terakhir itu ya. Berarti 8, 9, 10. Oke. Selama 3 tahun kurang lebih. Kurang lebih 3 tahun Pak. 3 tahun Putra bermain itu ya? Iya Pak. Oh, ya. Boleh Pak Adi tanya motif atau mungkin latar belakang
Putra bisa ikut-ikutan di situ apa yang bisa diceritakan ke saya? Awalnya cuma pengen tahu Pak, pengen kayak kepo gitu Pak. Kan teman kayak enak banget mainnya gitu, dikasih menang terus. Jadi ya saya ikutan Pak, ikutan teman, terus dikasih menang terus Pak. Ya itu yang bikin saya ketagihan Pak. Berarti depo kecil bisa jadi besar gitu ya? Iya. Awal berapa itu deponya? Awal-awal itu disuruh teman saya depo 50 dulu, jangan banyak-banyak. 50.000. Ya. Itu kalau dapat kalau menang dapatnya berapa? Awal itu kalau menang bisa sampai 500 Pak, 500 kalau enggak lebih sedikit. 500 atau lebih sedikit. Oke, berarti tadi yang pertama yang melatar belakangi Putra depo kecil jadi besar ya. Iya. Ada lagi Putra yang melatar belakangi kenapa sampai ke situ. Pak, pengen dapat uang secara cuma-cuma Pak, secara instan gitu maksudnya. Oh, berarti pengen kok enak ya dapat uang. Iya. Karena juga ada yang besar juga ya. Iya Pak. Berarti motif yang kedua pengen dapat uang secara instan. Ya. Kenapa sampai bisa berpikiran seperti itu? Mungkin ada melihat siapa gitu sampai terpikir seperti itu? Karena saya melihat di sosial media Pak, saya lihat orang-orang main bisa sampai berjuta-juta Pak, sampai 100 juta. Itu saya kepikiran. Ini kalau saya yang menang ya cepat kaya saya gitu Pak maksudnya. Oh iya. Oke, berarti memang melihat ya. Ya. Lingkungan. Ada lagi selain tadi depo kecil jadi besar, dua ingin dapat uang secara instan, Sama Pak. Biasa kalau nggak main kayak gabut gitu Pak, kayak bosen. Jadi pengennya main terus. tidak ada kegiatan gitu ya? Ya Pak, di teman kalau nongkrong sama teman juga kan pasti mainnya itu Pak. Jadi Itu satu tongkrongan semuanya gitu atau beberapa teman aja, Putra Pak. aja yang gitu? Ada teman saya beberapa tapi nggak semuanya. Tidak semuanya. Tapi memang ada komunitas seperti itu. Di sana ada Pak ya, ada. Ada ya. Putra, kalau Pak Adi boleh tahu, selama 3 tahun ini sudah menghabiskan uang berapa? Atau mungkin dari untungnya berapa? Untungnya aja Pak. Untungnya aja ya? Untungnya. Atau bisa diceritakan mulai tahun pertama, kelas 8, 9, 10? Oke. Tahun pertama itu saya main ya lumayan baik Pak, kayak dapat terus Pak itu. DP pertama 50 dapat 500, DP kedua dapat lagi 1 juta Pak. 1 juta. Itu tahun pertama tuh kira-kiranya kurang lebih dapat untungnya itu dapat 5 juta kurang lebih Pak. Itu tahun pertama ya? Oke. Kalau tahun ada lagi? Tahun kedua itu malah kayak gimana Pak, banyak kalahnya. Udah mulai dikasih kalah-kalah, kayak ruginya tuh kayaknya di tahun kedua Pak. Jadi untungnya gak sampai menutup ruginya Pak. Itu ke tahun kedua ya? Ya. Kalau tahun ketiga bagaimana kondisi? Tahun ketiga malah anjlok Mas Pak. Kalah terus Pak, gak pernah dikasih menang. Sekali dikasih menang paling cuma 200, 300, gak sampai nutup ruginya Pak. Akhirnya timbul rasa penasaran tuh ya? Ya. Penasaran ini kayaknya ditipu sama sistemnya atau belum hokinya saya gitu Pak. Itu akunnya pakai email atau apa? Iya Pak, pakai email, pakai nomor. Pakai nomor. Kalau Pak Adi boleh tanya, sudah habis berapa untuk depo selama 3 tahun? Kalau rata kurang lebih berapa ya? Anggap aja itu Putra tiap hari main gitu ya? Iya Pak, hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Oke, kita buat rata-rata aja ya. Satu hari biasa paling minimal berapa? Paling sedikit 50 Pak. Depo itu ya? Ya. 50 dikali itu 1 bulan, anggap aja pakai angka berapa ya? 30. 30 hari ya? Iya. Berarti 100. 1.500.000 dikali 1 tahun? 1.015 kali 12. 15 jutaan, kurang lebih 15 juta lebih ya? Iya Pak. Dikali 3 tahun, berarti sekitar 45. Anggap aja 50 ya? Iya Pak. Bener, selama 3 tahun itu Putra menghabiskan uang nominal antara 40 sampai 50 juta. Iya Pak, bener Pak. Kurang lebihnya segitu Pak. Itu dapat uangnya dari mana Putra? Kok sampai bisa aja gitu untuk modal itu depo?
Ya awalnya itu saya disangoni ibu, dikasih orang tua, Kasih orang tua. saya tabung. Itu awal-awal ya, Ya. kelas 8 berarti ya. Iya, kelas 8 ditabung terus dibuat main judi. Di tahun kedua itu saya ditawari kerja sama tetangga, jadi kayak kuli bangunan gitu, Pak. Kuli bangunan. Iya. Berarti pulang sekolah itu ya? Ya pulang sekolah, biasanya pulang sekolah langsung setengah hari tapi kalau pulang sekolah. Kalau libur biasanya 1 hari. Kalau libur 1 hari. Iya. Uangnya berapa 1 hari kalau di freelance kuli itu? Kalau di sana 1 hari itu 100.000, Pak. Kalau setengah hari 50.000. 50.000. Berarti uang dari situ dibuat untuk depo Iya. Oke. Lewat apa biasanya? Biasanya lewat counter, Pak, saya. Maaf, kalau tahun ketiga dapat uangnya dari mana? Tahun ketiga itu saya kan pindah kota ke sini tuh, Pak. Ya. Saya disangoni sama tetangga-tetangga sekitar, Pak. Keluarga besar. Iya. Berarti keluarga besar ngasih uang Iya. sama putra dikumpulkan ditabung Iya. buat depo itu. Iya, Pak. Deponya lewat mana putra biasanya? Saya biasa lewat counter, Pak. Counter masuk ke Konter HP itu. ya. Hmm, Terus masuk ke payment kalau ke Dana, kalau nggak GoPay, Pak. GoPay sama yang sering apa? Dana sama Dana, GoPay. Pak. Iya. Boleh tahu alamat situs putra itu mengakses untuk itu apa? Yang paling sering aja 3 misalnya tiga situs misalnya. Misalnya itu situs yang saya main biasanya itu Sering. Sumobet 88, Pak. Sumubet. Iya. Sumubet 88. Terus apa lagi? Terus Tulip 189. Tulip 1 89. 189 ada apa lagi? 1 kali bet. 1 kali bet. Iya. Itu yang sering dibuka sama putra Iya, ya? Pak. Oke, berarti memang istilahnya apa ya? Punya sudah sampai hafal ya? Situsnya aja sampai hafal. Ada lagi selain situs ini? Banyak, Pak. Cuman saya gak ingat namanya apa itu, Pak. Lupa saya. Oke, baik. Terima kasih Putra sudah istilahnya memberikan penjelasan yang cukup perinci ini. Baik, ini di sini kan Pak Adi juga ikut berperan untuk membantu istilahnya perilaku yang ini menurut Putra sendiri perilaku judi online ini baik atau tidak? Tidak, Pak. Tidak ya. Iya. Apa istilahnya ada niatan enggak Putra untuk melepaskan diri dari kebiasaan yang seperti ini? Iya, Pak. Maunya, Pak. Insya Allah. Karena sekarang sudah kelas 11 ya. Iya, Pak. Kemarin Putra HP-nya sudah itu istilahnya 3 tahun itu bukan waktu yang pendek ya. Itu lama juga. Kalau orang dikatakan itu sudah kecanduan. Iya, Pak. Nah, oke, tadi Putra sudah memberikan beberapa istilahnya runtutan cerita atau alur. Saya istilahkan permasalahannya atau problemnya Putra itu di kecanduan judi online ya. Iya, Boleh Pak. ya Pak Iya, Adi Pak. bilang gitu ya. Oke. Kecanduan judi online. Terus tadi ada istilahnya kepercayaan di diri Putra. Iya. Yang pertama tadi apa? Dapat Depo depo kecil, dapat untung, Pak. dapat untung Iya. besar ya. Iya. Yang kedua ingin dapat uang Secara instan, Pak. secara instan. Yang ketiga Bosan tambah gabut, Pak. gabut ya. Ini kepercayaan yang ada di diri Putra seperti itu ya. Iya, Pak. Oke. Dari 3 tadi yang menjadi motif Putra, apa dampak yang dirasakan sama Putra atau mungkin efeknya? Pak. Ekonomi berturun, Pak. Ekonomi dari siapa? Keluarga ya. Dari keluarga, dari saya berturun semua, Pak. Oh, anjur gitu ya. Enggak. Iya, Pak. Istilahnya apa ya? Enggak berkah itu ya. Iya, Pak. Jadi katakanlah banyak tapi kelihatannya kok kurang gitu. Iya. Secara ekonomi apa? Stres, Pak, biasanya, Pak. Putra stres. Biasanya kalau depo besar terus kalah terus biasanya stres, Pak. Itu mulai terasa tahun berapa? Tahun Tahun- pas kelas 8, 9 apa 10 SMA ini? Kelas 9 sama 10, Pak, ini, Pak. Baru kerasanya. Oh, akhir-akhir berarti. Iya. Nah. Oke, selain itu Pak, ekonomi berantakan ya. Iya. Terus stres. Berarti tidurnya nggak nyenyak gitu ya? Iya, Pak. Nggak beraturan, oke. Ada lagi selain stres atau mungkin Pola hidupnya berantakan, Pak, saya. pola hidup Berantakan. berantakan ya? Terus ada lagi selain 3 ini? Terus uang itu kayak habis, Pak. Habis terus, Pak, gitu. Oh, berarti uangnya
nggak bisa nahan, nggak bisa tahan lama. mengendap di tabungan, nggak bisa lama gitu. Iya, Pak. Jadi pada akhirnya ini kayak cuman Lewat. datang lewat aja, Iya. terus habis itu pergi gitu ya. Iya, Pak. Akhirnya jadi rasa itu ya, penasaran dan ketagihan di situ. Oke, Putra, terima kasih. Berarti ini Putra sendiri sudah mengakui ya Iya, ada Pak. dampak dari judi online selama 3 tahun. Iya, Pak. Yang paling klimaks itu di tahun keberapa? 1, 2, 3? Kedua, Pak. Kedua ya. Iya. Ketiga klimaks tapi banyak itu utangnya gitu ya. Iya. Oke, ini kan tadi sudah memberikan dampak, istilahnya Putra sudah tahu lah, artinya sudah tahu. Ini benar nih salah sudah tahu ya Putra. Iya, Pak. Ini halal, ini haram sudah tahu ya. Berarti ini Putra belajar untuk merubah mindset. Ya. Tadi Putra mengatakan depo kecil jadi besar. Iya, Pak. Apakah tidak ada cara lain, maksudnya ketika kita berusaha ya, ikhtiar untuk mencari uang ya, dari depo kecil menjadi besar selain judi, ada nggak kira-kira? Ada, Pak. Apa contohnya? Itu biasanya saya kerja dari kuli bangunan, Pak. Oke. Saya ditabung. Tabung. Iya. Itu pakai apa, tenaga berarti ya? Iya. Tabung. Berarti tidak melulu ya, depo kecil jadi besar itu tidak harus main judi ya. Betul, Pak. Kita jadi karyawan bisa. Sekarang kan banyak teknologi HP ya, Iya, Pak. jualan juga bisa. Jadi ini Putra belajar untuk memberikan istilahnya apa ya? Ya, membantah yang tadi motif yang Putra sebutkan. Yang Iya, pertama tadi depo kecil jadi besar, Iya. itu tidak semuanya judi ya. Iya, Pak. Kita bisa cari uang lewat misalnya jadi freelance, Iya. karyawan. Kalau tadi Putra menjalani jadi kuli. Iya. Oke, yang kedua tadi Putra menyebutkan ingin dapat uang secara instan. Iya. Apakah jika seseorang pengen dapat uang secara instan tuh jalur utama dan paling aman tuh di judi? Betul, Pak. Enggak, Pak. Nah, kalau menurut Putra gimana? Enggak ada yang instan, Pak, di dunia, Pak. Jadi harus Tahu, saya tahu ya. Iya, Pak. Tidak ada yang instan di dunia. dunia ini. Semua itu butuh proses. Iya, Pak. Apalagi seorang pelajar tuh ada waktu yang lama untuk belajar. Ya, sama aja 3 tahun. Iya, Pak. Kebanyakan orang itu pengennya instan. Ini juga nanti bisa dibuat pembelajaran. Ya. Artinya tidak semuanya itu bisa dilakukan secara instan. Apalagi cari uang ya. Iya, Pak. Makanya kita harus sekolah belajar biar tahu tahapannya. Terus tadi Putra menyebutkan gabut. Ya. Gabut atau apa? Bosan ya? Iya, Pak. Tidak ada kegiatan apa? Apa hanya judi online yang bisa mengurangi atau memberantas kegabutan Putra yang Betul, Pak. dialami? Oke, menurut Putra apa? Kalau gabut itu biasanya apa? Selain misalnya ini, selain melakukan judi ya. Anu, Pak, kumpul sama keluarga. Terus kalau enggak keluar main sama teman, Pak. Kumpul sama keluarga, main sama teman. Jadi ada toh jalur untuk kita tidak gabut itu aslinya ada ya. Ada, Pak. Jadi bukan judi online semuanya ya. Iya, Pak. Jadi semuanya itu di apa ya istilahnya? Putra belajar untuk memberikan pikiran yang positif. Nah, biar nanti misalnya ada momen lagi tidak terulang kembali. Iya, Pak. Karena ini menyangkut, ini kan Putra masih apa istilahnya? Masih sekolah ya. Iya. Mau Putra nanti ketika sudah berkeluarga, keluarganya hancur, anaknya nakal semua gara-gara kebiasaan orang tua yang judi itu. Betul, Pak. Tidak menginginkan seperti itu kan? Iya, Nah, Pak. itu artinya Putra itu sudah mulai memberikan pengakuan secara nyata sesuai dengan nilai, norma atau agama. Apalagi sekarang Putra kan sekolah di sekolah Islam ya. Iya, Pak. Jadi nanti harapannya ke depan ya Putra bisa memberikan istilahnya apa ya? Ya sumbangan untuk keluarga biar keluarganya puas. Iya, Pak. Kalau Pak Adi tanya, tadi sudah menyebutkan dari awal sampai akhir. Ini apa kira-kira? Bagaimana nanti biar Putra ketika ada godaan dari lingkungan itu bisa kuat untuk istilahnya apa ya? Tidak ikut-ikutan gitu. Kan semakin lama kan temannya semakin banyak ya. Iya, Pak. Nah, dengan pengalaman yang sudah dijalani ini, apa usaha Putra nanti biar tidak kembali lagi ke sini? Maksudnya ke tempat judi ini. Anu, Pak. Ingat ibu ngomong jangan main judi lagi. Nanti kalau main nanti ibu bisa sedih, Pak. Kalau main ibunya bisa Sedih. sedih. Sama ingat kalau di dunia nggak ada yang instan. Di dunia tidak ada yang Instan. instan. Berarti Putra sudah bisa memvisualisasikannya.
Iya. Misal nanti ada temennya, ini lingkungannya sangat kuat sekali memberikan pengaruh ya. Terus putra langsung memberikan semacam apa ya, ya mengingat kedua orang tua. Bayangkan misalnya orang tua tahu, nah ketika putra ditawari itu sama lingkungan atau teman, putra bayangkan jika ibumu tahu kamu ditawari sama temanmu untuk bermain lagi. Berarti putra bisa seperti itu ya, untuk memberikan istilahnya semacam penguatan pikiran, karena semuanya dari pikiran ya. Iya, Pak. Apalagi dulu putra lingkungannya di sekolah juga gitu ya. Sekolah enggak. Oh, enggak. Kalau main aja, Pak. Main aja. Berarti pas di luar lingkungan sekolah. Iya. Nah, apalagi di luar lingkungan sekolah itu kan kita nggak tahu. Iya, Pak. Karena kan ya namanya ujian itu bisa dari teman, bisa dari keluarga, bisa dari manapun. Iya, Pak. Tapi ini menyangkut istilahnya apa ya? Karena kan sekarang itu judi online juga digalakkan. Iya, Karena rata-rata yang apa ya, nyebur atau mungkin yang ikut tuh siswa statusnya. Iya, Pak. Makanya ini putra ini kan kemarin kita lihat itu banyak mana. Itu tentang anu ya, apa? Semacam apa? Angka atau apa itu untuk situsnya ini? Menebak angka atau menebak gambar atau apa gitu? Banyak, Pak. Semuanya juga ada, Pak. Menebak angka ada, menebak gambar ada. Terus apa? Menebak perkalian juga ada. Nebak perkalian. Iya. Tapi yang sering putra lakukan itu yang mana? Yang gambar, angka atau apa itu? Nebak angka sama gambar, Pak. Nebak angka Sama gambar. sama gambar. Kalau tingkat kesulitannya itu kira-kira bagaimana? Lebih sulit Pak. Nebak perkalian jadi. Makanya. Nebak perkalian. Oke, berarti ya istilahnya sudah semuanya diterjuni. Iya. Berarti punya pengalaman banyak ya untuk judi online ini. Iya, Pak. Tapi nanti jangan diajarkan ke temannya ya. Iya. Karena ini nanti kalau putra ajarkan berarti otomatis putra jariah dosa. Iya, Pak. Nah, jariah dosa itu bagaimana ya, nanti ketika temennya itu ngajarkan temen yang lain, akhirnya apa? Ya dosanya merantai ke putra sendiri, Ya, Pak. keluarga, ke yang lainnya, sehingga nanti hidupnya nggak tenang, nggak nyaman. Ya. Jadi ini pikirannya tolong dirubah nanti ya. Iya, Pak. Karena semuanya itu ya ini tadi kan motifnya sangat kuat 3 tahun apalagi ya. Nanti memang perlu proses sekalian nanti Pak Adi boleh ya untuk membantu atau istilahnya melihat lagi nanti misalnya HP-nya saya lihat, termasuk Pak Adi nanti komunikasi sama orang tuanya putra. Iya, Pak. Gak apa-apa ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Berarti ini tadi alhamdulillah putra sudah memberikan pernyataan yang insya Allah cukup perinci ya. Iya. Ini Pak Adi coba untuk merangkum. Jadi kesini tadi putra karena istilahnya punya momen atau masalah yang paling utama ya, apalagi sekarang statusnya sebagai siswa, kecanduan judi online. Sehingga nanti tadi ada tiga motif ya, pikiran yang ada di diri putra, sehingga nanti kedepannya putra belajar untuk merubah mindset bahwa saya tidak ada yang instan mencari uang. Iya, Pak. Tidak ada yang instan mencari apa istilahnya ya, yang ini tidak hanya judi yang jadi jalan untuk membesarkan uang. Ya, Pak. Banyak lagi cara yang lain, kerjaan yang lain. Apalagi putra sekarang sebagai seorang siswa pasti banyaklah ya pengetahuan yang didapat dari kelas. Kemudian tidak semuanya tidak melulu judi itu bisa jadi jalan untuk meminimalisir kegabutan. Ya, Masih Pak. banyak cara yang lain bisa putra lakukan, apa misalnya ikut organisasi, ikut Karang Taruna di desa, atau mungkin ikut kegiatan-kegiatan ekstra yang bermanfaat di sekolah ya. Ya, Pak. Karena ini nanti takutnya kok gabut lagi ya, tak coba-coba lagi ya. Itu kan ilmunya bermanfaat itu bagi putra, tapi ini salah bagi untuk dalam tanda apa ya, perspektif nilai norma masyarakat apalagi agama. Ya, Pak. Nah itu. Terus sebagai sarana evaluasi nanti putra memberikan misalnya apa ya, itu yang membantu memberikan semacam target atau perbaikan diri. Setelah ini nanti pakai barcode aja ya, atau mungkin isi di Google Form sekalian nanti untuk membantu Pak Adi. Pak Adi bisa membantu memonitoring putra kebiasaannya sudah bagaimana, apakah berubah jadi baik atau malah kembali lagi ya.
Iya, Pak. Ini evaluasi bersama ya. Karena ini juga Putra di sini saya anggap anak Pak Adi. Nah, di rumah ya istilahnya kita saling kerjasama Iya, Pak. antara orang tua, guru dan siswa ya. Kemudian nanti boleh ya, misalnya nanti setelah ini atau mungkin beberapa pekan lagi Iya, Pak. kita tindakan ngobrol 1 bulan sekali atau mungkin 1 bulan 2 kali. Iya, Pak. Tapi ya nggak harus ini sih ya, nggak harus membahas ini. Tapi saya pengen nanti tahu perkembangan Putra. Iya, Pak. Apakah sudah bisa menghentikan kebiasaan ini atau belum? Iya, Pak. Begitu ya. Oke, jadi nanti setelah ini nanti Putra bisa memberikan itu ya refleksi ya. Nanti Iya, Pak. Pak Adi tunggu sekalian nanti untuk perbaikan depan. Siap ya, nanti misalnya ada perilaku kelakuan yang terulang kembali, saya memanggil kembali orang tua. Siapa? Siap ya? Siap. Beneran? Iya, Pak. Ya. Kat, judi itu gak baik. Ya. Iya, Pak. Kalau saya istilahnya ini istilahnya apa ya? Enggak apa yang enggak perlu di apa istilahnya dipertahankan. Ya. Kembangkan ilmu itu dalam proses. Ini prosesnya enggak baik. Nanti bismillah niatnya ditata ya. Iya, Pak. Bisa untuk berubah. Siap ya? Siap, Pak. Gak apa-apa ya, nanti kedepannya kita sering-sering ngobrol. Jadi Ya, Pak. jelas terima kasih Putra sudah jujur, sudah terbuka dalam kesempatan kali ini. Semoga nanti Putra bisa menjadi lebih baik dan Pak Adi bisa membantu Putra menggapai cita-cita atau target yang diinginkan. Pengen kuliah kan? Pengen, Pak. Nah, kalau pengen kuliah jangan hancurkan masa depanmu dengan judi. Iya, Pak. Gitu ya. Ya. Terima kasih, nanti setelah ini bisa kembali ke kelas. Iya, Ngobrol siapa sekarang? Matematika, Pak. Matematika. Nanti kalau ada apa-apa bisa menghubungi saya. Iya, Pak. Jangan lupa nanti setelah ini Putra mengisi hasilnya ya. Iya, Pak. Di barcode yang saya kirim ke WA nanti ya. Iya. Ya, terima kasih Putra atas partisipasinya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata atau kalimat Pak Adi yang agak menyinggung ranah pribadinya. Iya, Pak. Gak apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ini insya Allah demi kebaikan bersama. Iya, Pak. Cukup ya? Cukup. Ya, terima kasih Putra. Nanti langsung ke kelas ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Langsung ya.